Para ulama, para aulia itu jarang tidur, jarang makan, puasa sehat-sehat. Mengapa? Pewaris para nabi biasanya kuat-kuat, yang benar-benar pewaris. Coba kita lihat Nabi Musa. Nabi Musa itu, Nabi Musa ketika lahir, Nabi Musa ini pada waktu lahir bersamaan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Fir'aun. Suatu ketika Raja Fir'aun ini bermimpi. Dalam mimpinya ada api kecil terbang dari Palestina ke Mesir. Sampai di Mesir, api ini membakar rumahnya Fir'aun dan membakar rumahnya penduduk Mesir. Sementara orang-orang Bani Israel di Mesir rumahnya aman, gak kena api. Fir'aun terkejut. Wah, kok mimpi begini, ada apa? Fir'aun itu penasehatnya tukang sihir, para penyihir dan para dukun. Dipanggilnya para tukang sihir dan para dukun. Ada apa Tuan Raja? Saya bermimpi. Apa mimpinya? Diceritakan mimpinya. Lalu kata semua penasehatnya sepakat, kalau mimpi raja betul seperti itu, berarti akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Bayi ini yang akan menjadi penyebab kematian raja dan bangsa raja. Loh, begitu? Ya. Fir'aun gak bingung-bingung karena dia penguasa yang zalim. Langsung bikin peraturan. Apa peraturannya? Setiap wanita Bani Israel yang hamil harus didata. Siapa saja yang hamil. Nanti kalau lahir bayinya laki-laki dibunuh. Kalau bayinya perempuan dibiarkan hidup, nanti jadi pembantu. Kalau laki-laki dibunuh, kita kayak ingin mati, kata Fir'aun. Begitu Nabi Musa dilahirkan, bingung orang tuanya, gimana itu? Akhirnya datang petugas ya, satgas, satuan tugas. Tapi bukan satgas COVID, satgasnya Fir'aun yang cari bayi-bayi. Data Nabi Musa disembunyikan di dalam tungku masak. Setelah petugas ini pulang, orang tuanya Nabi Musa berpikir, gimana ini cara menjaga? Akhirnya punya pikiran, pesan peti. Datang kepada mebel, pesan peti. Peti dari kayu. Lalu Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan di Sungai Nil. Setelah hanyut di Sungai Nil, kakaknya yang perempuan mengintip dari kejauhan, mengikuti siapa yang ngambil adik saya ini. Kira-kira yang ngambil adik ini siapa? Sampai di hilir, peti ini oleh air dimasukkan ke daerah yang banyak pohonnya. Di pinggir ada tepi itu banyak pohonnya, akhirnya nyangkut di situ. Makanya dikasih nama Musa. Emu itu artinya air, esa itu artinya pohon. Pada waktu itu ada dayang-dayangnya Raja Fir'aun, dayang-dayangnya permaisuri Fir'aun berangkat ke sungai mau mandi. Karena orang sana mandinya di sungai. Kalau orang sini kan ada yang mandi di sungai di sini, gak ada. Karena sini, gak ada ya. Karena sudah punya kamar mandi. Kalau dulu gak punya kamar mandi, mandinya di mana-mana. Dan ketika mandi di sungai ada peti, diambilnya peti. Ini peti kok bagus, pasti isinya istimewa. Lalu diserahkan kepada tuannya, permaisuri Raja Fir'aun namanya Siti Asia. Begitu Siti Asia ini melihat bayi Nabi Musa, hatinya langsung tertarik. Siti Asia menikah bertahun-tahun dengan Raja Fir'aun, gak punya anak.
Ini rizki dari Allah ini anak. Nabi Musa bayinya kan diambil. Lalu bayi ini oleh Siti Asia diambil, dibawa ke hadapan Fir'aun. Tuan, suamiku, ada apa permaisuri? Qurratu ainin liwalak. Ini anak kesayangan kita. Kita punya anak ini. Kata Fir'aun, loh ini bayi jangan-jangan yang mau bunuh saya katanya. Loh Tuan, ini dapat di sungai, bukan anaknya Bani Israel. Ini rezeki, kita gak punya anak. Ini anak kesayangan kita. Ini anak kamu, bukan anak saya gak butuh. Fir'aun itu sejak kecil memang gak suka pada Nabi Musa. Karenanya sabda Rasulullah SAW, seandainya Fir'aun ketika Nabi Musa masih kecil senang pada beliau, oleh Allah dikasih hidayah. Karenanya kita ini jangan mudah benci pada orang, apalagi kepada orang soleh, kepada habaib, kepada para ulama ya, kepada habaib para ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Kalaupun beda organisasi, beda apa, jangan benci. Mengapa? Khawatir yang bersangkutan kekasih Allah. Kalau yang bersangkutan kekasih Allah nanti kita kualat, naudzubillah min. Ya contohnya Fir'aun. Begitu lama-lama Fir'aun ini menerima kepada Nabi Musa karena memang istrinya mau, dan Fir'aun gak punya anak. Loh ya Tuhan ini kan gak kasih anak sama saya ini butuh anak. Ya sudah, dengan terpaksa Fir'aun menerima Nabi Musa sebagai anak. Karena sudah diterima sebagai anak, begitu Nabi Musa ini sudah bisa bergerak-gerak, tangannya sudah bisa jamah-jamah, bisa ngambil, oleh Fir'aun digendong. Ketika Nabi Musa digendong masih kecil, Nabi Musa ini pegang-pegang jenggotnya Fir'aun. Begitu pegang-pegang, tiba-tiba oleh Nabi Musa ditarik sampai rontok. Padahal masih kecil. Fir'aun terkejut, dipanggil permaisurinya. Permaisuri, apa? Ini harus dibunuh anak ini. Loh kenapa Tuhan? Jangan-jangan anak ini yang mau bunuh saya. Loh kok mau bunuh Tuhan? Ini jenggot saya ditariknya sampai habis. Kata Siti Asia, Tuhan ini anak kecil gak ngerti apa-apa. Oh iya ya. Fir'aun menerima, ini anak kita, tapi kok kuat sekali. Kata Siti Asia, kita ini sebagai seorang raja beruntung punya anak yang kuat, karena ini putra mahkota Tuhan. Oh iya, diterima. Lama-lama Nabi Musa ini belajar berjalan. Fir'aun duduk di kursinya. Saya gak mau duduk karena kalau duduk niru Fir'aun. Gak boleh niru orang kafir itu. Tapi nanti mau duduk setelah selesai cerita Fir'aun. Ketika sedang duduk di kursi, Nabi Musa yang baru belajar berjalan, kaki kursinya kena tendang, jatuh dia. Terkejut lagi Fir'aun. Ini pasti yang akan bunuh saya. Dipanggil permaisurinya. Permaisuri, ini harus dibunuh ini. Loh kenapa Tuhan? Ini yang akan bunuh saya. Ini anak kecil Tuhan. Loh kenapa? Tadi saya duduk di kursi ditendang, saya jatuh. Loh Tuhan, kalau dulu hati-hati kalau ada anak. Ini gak ngerti apa-apa. Kata Fir'aun, tapi kok dari kemarin-kemarin yang selalu kena itu saya. Kenapa yang lain gak kena katanya, kata Fir'aun. Nah ini artinya apa? Para nabi itu secara fisik sejak kecil memang kuat-kuat, karena memang sifat kesempurnaan para ulama, para aulia biasanya kuat-kuat. Para ulama, para aulia itu jarang tidur, jarang makan, puasa sehat-sehat. Mengapa? Pewaris para nabi biasanya kuat-kuat, yang benar-benar pewaris.